Sistem pertahanan negara Indonesia adalah upaya nasional yang terorganisir, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman. Sistem ini melibatkan seluruh komponen bangsa, baik sipil maupun militer, dalam suatu kesatuan aksi. Pertahanan non-militer. Selain pertahanan militer, Indonesia juga memiliki sistem pertahanan non-militer yang mencakup berbagai aspek kehidupan, berbangsa dan bernegara, termasuk ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pertahanan non-militer bertujuan untuk mengatasi ancaman yang tidak bersifat militer, tetapi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan sosial. Kemudian, inilah ancaman nyata dan upaya pertahanan di berbagai bidang. Berikut adalah contoh ancaman nyata dan upaya pertahanan yang dapat dilakukan dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Yang pertama, bidang ekonomi. Ancamannya yang pertama, ketergantungan pada ekonomi global. Fluktuasi harga komoditas, resesi global, dan perang dagang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, serta pembangunan yang tidak merata antar daerah dapat memicu ketidakstabilan sosial. Yang ketiga, ancaman dari pasar bebas. Membanjirnya produk impor dan persaingan yang tidak sehat dapat mengancam industri dalam negeri. Upaya pertahanannya, yang pertama, mendorong diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu, dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang lebih beragam. Yang kedua, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, memberikan dukungan kepada UMKM, mengembangkan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produksi pertanian dan peternakan dalam negeri, serta menjaga stabilitas harga pangan. Yang keempat, mengurangi praktik korupsi yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi. Yang kedua, di bidang kesehatan. Ancamannya yang pertama, pandemi dan wabah penyakit. Penyebaran penyakit menular seperti COVID-19 dapat mengancam kesehatan masyarakat dan stabilitas nasional. Yang kedua, kualitas layanan kesehatan yang tidak merata. Keterbatasan akses layanan kesehatan di daerah terpencil dan kurangnya tenaga medis dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, ancaman dari polusi dan lingkungan. Perubahan iklim dan polusi dapat memicu berbagai penyakit. Upaya pertahanannya, yang pertama, memperkuat sistem kesehatan nasional, meningkatkan kapasitas rumah sakit, memperbanyak tenaga medis, dan mengembangkan sistem deteksi dini penyakit. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Yang ketiga, meningkatkan kebersihan lingkungan. Yang keempat, mempercepat proses vaksinisasi untuk meningkatkan kekebalan komunal. Yang ketiga, di bidang pendidikan. Ancamannya yang pertama, kualitas pendidikan yang tidak merata. Kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua, ancaman dari ideologi asing. Masuknya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dapat merusak generasi muda. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya pendidikan. Kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan fasilitas pendidikan yang memadai. Upaya pertahanannya yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, memberikan pelatihan kepada guru, mengembangkan kurikulum yang relevan, dan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, meningkatkan literasi digital, agar masyarakat dapat menyaring informasi yang didapatkan. Yang keempat, meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan. Untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap sistem pertahanan negara di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan dalam membuat kebijakan strategis seperti diverifikasi kesehatan dan pemerataan pendidikan, serta penegakan hukum yang kuat. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan tersebut, dengan mencintai produk dalam negeri, menerapkan pola hidup sehat, aktif dalam pendidikan anak, dan bijak dalam menggunakan media sosial. Kerjasama yang erat dan kesadaran kolektif adalah kunci utama dalam membangun ketahanan nasional yang kokoh.